Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi ketakwaan, kunci sukses dunia dan akhirat. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, apa itu takwa? Nah, pengertian takwa menurut bahasa adalah menjaga, menghindari, atau melindungi diri. Jadi, pengertian takwa menurut bahasa adalah menjaga, menghindari, atau melindungi diri. Sedangkan pengertian takwa menurut istilah adalah patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Nah, apa esensi takwa? Nah, esensi takwa adalah rasa takut kepada Allah serta memotivasi ketaatan. Nah, sebagai pondasi muslim, ya, takwa menjadi panduan prinsipil tiap tindakan. Kemudian membentuk karakter mulia dan etika serta memperkuat hubungan spiritual. Untuk mencapai kebahagiaan, takwa bisa menghadirkan ketenangan hati, membawa keberkahan hidup, serta jalan menuju kebahagiaan abadi. Nah, takwa adalah kunci utama meraih kedamaian di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Nah, kemudian perintah bertakwa dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Nah, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Isi kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 102 ini adalah yang pertama, kewajiban mutlak berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, konsistensi iman, yaitu menjaga keislaman hingga akhir hayat. Dan yang ketiga, pentingnya kehidupan Islami, yaitu mati dalam keadaan berserah diri. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, tentunya di situ ada hukum bacaan atau ilmu tajwid seperti bacaan gunah. Nah, di dalam materi tentang bertakwa ini ada juga materi tentang bacaan gunah. Nah, di dalam ayat tersebut ada bacaan gunah yang terdapat di dalam kata wala tamutunna. Nah,
Nah, apa itu gunah? Gunah yaitu dibaca dengan dengung sebanyak 2 harokat, yaitu yang terdapat di dalam kata wala tamutunna. Hurufnya ada 2, yaitu nun tasdid dan mim tasdid. Tetapi di dalam kata wala tamutunna, di situ terdapat huruf bacaan gunah yaitu nun tasdid yang harus dibaca dengung dengan sebanyak 2 harokat. Maka ditahan dulu ya, sebanyak 2 harokat dengung. Wala tamutunna. Nah, maka itu disebut bacaan gunah, dibaca dengung sebanyak 2 harokat. Nah, kemudian takwa dalam berbicara dan berbuat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Mari kita baca ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dalam lisan dan perbuatan, serta konsekuensinya bagi mukmin. Isi kandungan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Yang pertama adalah ketulusan, yaitu pentingnya berkata dan berbuat jujur dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, takwa kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya sebagai pondasi kebaikan. Dan yang ketiga, kesuksesan, yaitu jaminan Allah atas perbaikan amal dan pengampunan dosa bagi yang taat. Nah, kemudian ciri-ciri orang bertakwa di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, serta bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, di dalam hadis ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, takwa di segala situasi. Nah, maksudnya adalah kesadaran ilahi hadir di setiap tempat dan waktu. Kemudian yang kedua, keseimbangan amal, yaitu kebaikan menghapus keburukan, pentingnya taubat dan juga perbaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu akhlak sosial, di mana berinteraksi dengan sesama dengan budi pekerti yang baik. Berikutnya, implementasi perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi perilaku maksudnya adalah mempraktekkan perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama adalah disiplin sholat 5 waktu, di mana melaksanakan ibadah wajib dengan tepat waktu dan khusyuk.
Kemudian yang kedua, jujur dalam segala hal, yaitu berkata dan bertindak dengan integritas dan kebenaran. Kemudian, menjaga lingkungan, merawat alam dan menghindari kerusakan di bumi. Kemudian, hormat orang tua dan guru. Kita harus menghargai, patuh, dan berbakti kepada mereka. Yang terakhir, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang pelajar, ya, tentunya harus belajar dengan tekun untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hikmah dan manfaat takwa. Yang pertama yaitu mendapat petunjuk dan jalan keluar dari masalah. Kemudian yang kedua, rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Nah, jika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Kemudian yang ketiga, memperoleh ampunan dosa dan kemudahan urusan. Yang keempat, hati tenang dan hidup lebih berkah. Yang terakhir, sukses dunia dan kebahagiaan akhirat. Berikut tadi adalah hikmah dan manfaat takwa. Nah, setelah mempelajari materi takwa tadi, mari kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ketakwaan akan membawa ketenangan jiwa, fondasi moral dan etika hidup, mendekatkan diri kepada Ilahi, ya. Kemudian kita terus berlatih istiqomah dalam kebaikan, membiasakan diri dengan akhlak mulia. Nah, berikut adalah pembelajaran materi tentang ketakwaan. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Mari kita tutup pembelajaran materi hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.